Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, apa kabar? Kakek, nenek, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari Iris Beauty Clinic yang menyelenggarakan acara Beauty and Wellness Webinar pada siang hari ini tanggal 17 Januari 2021. Hari ini kita sengaja mengangkat topik tentang bagaimana donor darah dan plasma konvalesen di masa pandemi yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Martono dari Palang Merah Indonesia, Jalan Embong Ploso, Surabaya. Dan nanti ada satu lagi pembicara berikutnya adalah Dr. Lukman, spesialis urologi, akan berbicara masalah bagaimana tentang infeksi saluran kemih pada pria dan wanita. Terlebih dahulu, untuk Dr. Martono. Selamat siang, Dr. Martono. Halo, selamat Selamat siang. siang, Dokter Iya, Santi. Ya, iya. Apa kabar, Dr. Martono? Sehat selalu? ya, amin, baik-baik. Ya, Ya, baik. Tentunya kesibukan di masa pandemi untuk Dr. Martono dengan tim PMI cukup sibuk ya, dokter ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya ya, dalam kondisi sehat. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Dr. Martono atas amin. kesediaannya Ya, untuk berpartisipasi, men-sharingkan bagaimana tentang donor darah dan plasma konvalesen. Sebelum ya, dokter menyampaikan presentasi, izinkan saya bacakan CV dari Dr. Martono. Silakan admin ditayangkan CV Dr. Martono. ya. Baik, inilah profil narasumber kita hari ini. Dr. Martono Adi, beliau dari kelahiran di Jombang, saat ini di Surabaya ya. Next lagi, Dr. Martono Adi Triyogo. Nah, ini pendidikan beliau, lulus sampai dengan SMA di Jombang, kemudian Fakultas Kedokteran dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian next lagi slide. Ya, beliau sebagai dokter di RSI Gresik, Jawa Timur, kemudian sebagai dokter untuk seleksi donor di UDD PMI Kota Surabaya, kemudian Dr. Martono juga sebagai pengajar Prodi D3 dan D3 Analis Kesehatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Kemudian Dr. Martono juga sebagai dokter klinik pratama di PMI dan dokter klinik pratama Anugrah. Saat ini beliau sebagai Kepala Bagian Pelayanan dan Humas di UDD PMI Kota Surabaya. Baik, next-nya lagi. Ya. Nah, ini sekian banyak riwayat semua pendidikan yang telah ditempuh beliau ya. Mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu supaya kita bisa langsung mendengarkan dari Dr. Martono. Silakan kepada Dr. Martono untuk memulai presentasinya. Monggo, dokter. Ya. Baik, terima kasih, Dokter Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka seminar online. Nah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang donor darah dan plasma konvalesen di masa pandemi. Jadi kalau memang kita ketahui, saya lupa mungkin yang terhormat juga Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi, konsultan, Mas PhD. Ya, selamat siang dokter. Ya. Jadi kita ketahui bahwa di masa pandemi ini memang banyak sekali pengaruh-pengaruh, terutama di unit transfusi darah sendiri, yaitu dengan satu dengan menurunnya pendonor darah. Jadi kalau kita tahu biasanya donor darah itu 1 tahun itu bisa sampai 140, tapi pada masa pandemi ini hanya 107.000. Biasanya 140.000 dalam 1 tahun, tapi pada pandemi ini hanya 107.000. Begitu juga yang kedua, dengan adanya pandemi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan plasma konvalesen. Baik, nanti akan saya sampaikan di apa yang saya sampaikan mengenai presentasi saya. Ya, baik, next. Ya. Nah, jadi awal pandemi memang ditetapkan oleh WHO yaitu pada 11 Maret tahun 2020 di 114 negara.
Jadi dan di Indonesia ditemukan dalam ketidakpastian untuk pengobatan COVID-19 ini, di mana diantaranya mengenai plasma konvalesen yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya, diantaranya terapi untuk COVID-19 ini. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Jadi dasar pelaksanaan plasma konvalesen yang pertama adalah pengambilan donor darah plasma konvalesen itulah mendapatkan sertifikasi JPOB ya. Jadi mulai tahun 2017 2018 itu kita mendapatkan sertifikasi JPOB, di mana JPOB itu dilakukan oleh Badan POM, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM, di mana pemberian darah itu adalah merupakan suatu terapi atau merupakan suatu obat. Jadi untuk itu kita mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Ya. Slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah mengikuti rekomendasi tentang pengawasan pemanfaatan plasma konvalesen dan imunoglobulin konsentrat dalam terapi COVID-19 dan petunjuk teknis tentang penjaminan mutu pengelolaan plasma konvalesen COVID-19, BPOM dan protokol penyiapan plasma konvalesen untuk terapi COVID-19 di Palang Merah Indonesia. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kantor kami mungkin ada yang belum tahu, terletak di Jalan Embong Ploso, nomor 7 sampai dengan 15. Ada email, ada website bisa dibuka, ada Facebook juga, dan ada Instagram. Ya, slide berikutnya. Nah, di dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau dalam memenuhi permintaan darah, baik darah biasa maupun plasma konvalesen, kami mempunyai visi dan misi, yaitu siap dengan darah yang aman. Aman maksudnya darah itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Di antaranya ada beberapa pemeriksaan, ada 4 parameter, nanti akan saya sampaikan di belakangnya. Cukup dalam arti kita bisa memenuhi permintaan darah. Jadi jangan sampai ada orang minta darah, tapi di tempat kami tidak bisa melayani atau kekurangan dalam pelayanan permintaan darah. Sedangkan misinya adalah melayani permintaan darah, merekrut donor darah sukarela, dan mengelola upaya kesehatan transfusi darah. Ya, slide berikutnya. Nah, ini komitmen kualitas. Jadi mulai dari satpam sampai dengan pucuk pimpinan itu membuat suatu komitmen di mana untuk menjaga kualitas. Di mana bunyinya adalah segenap karyawan UTD PMI Kota Surabaya berkomitmen terjaminnya konsistensi pelayanan dan produk darah setiap saat. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, di mana ada struktur organisasi di UTD PMI Kota Surabaya dalam merekrut donor, baik donor biasa maupun donor plasma konvalesen itu ada di bagian saya. Terutama saya akan dibantu oleh beberapa kepala bidang ya di beberapa kasubit, diantaranya ada humas. Humas inilah nanti ada beberapa anggotanya untuk merekrut donor darah sukarela, baik yang biasa maupun yang plasma konvalesen. Ya, berikutnya. Ya, ini luasnya tidak terlalu luas sih, hanya 1.663 meter persegi dengan luas bangunan 3.281 meter persegi. Ada terletak di Jalan Embong Ploso dan milik unit transfusi darah PMI Kota Surabaya. Ya, berikutnya. Nah, ini kita juga di mana syarat-syarat untuk pendirian UTD PMI ada, kita harus punya IPAL. Kita juga sudah punya, yaitu IPAL instalasi pengelolaan air limbah. Ya, slide berikutnya. Nah, kita juga punya TPS, tempat penyimpanan limbah sementara, di mana TPS ini kita kerjasama dengan pihak ketiga, di mana untuk yang cair itu kita kelola sendiri, sedangkan untuk yang padat bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya. Ini dilakukan pengambilan untuk limbahnya itu hari Senin dan hari Kamis. Ya. Karena kita kerjasamanya dengan PT Pria dari Bandung ya, jadi mungkin hanya hari Senin dan hari Kamis untuk pengambilannya, 1 minggu 2 kali. Ya. Slide berikutnya. Ya, kita sudah menggunakan sistem informasi Palang Merah Indonesia, di
mana di situ tertera ada beberapa di antaranya pendataan donor. Jadi pendataan donor, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mendonorkan darah jangan takut, oh saya donor tapi nanti tidak tercatat, takutnya seperti itu. Ada rekodnya. Mulai tahun 2000 kita sudah menggunakan IT ya. Ada mengenai produk komponen darah dan penyimpanan, pasien servis dan rujukan dari UTD lain, mungkin dari luar kota Surabaya. Ada pemeriksaan golongan darah dan screening antibodi, dan ada gudangnya. Jika keuangan sudah menggunakan sistem IT. Ya, slide berikutnya. Nah, ini syarat-syarat donor darah. Jadi syarat donor darah umur minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, kadar HB harus normal juga 12,5 sampai dengan 17 gram per desiliter, sedangkan hematokritnya minimal 38 sampai dengan 52 sebetulnya ya. Tekanan darah berkisar antara 100 sampai dengan 160 untuk sistol, sedangkan diastolnya 60 sampai dengan 100 mm/Hg. Denyut nadi 60 sampai dengan 100 kali per menit ya ini. Terus jarak penyumbang darah minimal 2 bulan. Jadi kalau dulu 3 bulan, tapi dengan Permenkes 91 tahun 2015 ini dirubah menjadi 2 bulan untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita bisa 2 bulan, tapi maksimal untuk penyumbangan hanya 4 kali karena wanita mengalami siklus menstruasi tadi. Ya. Terus tidak ada riwayat penyakit yang lain seperti jantung, hati, paru, terus tidak sedang hamil atau menyusui. Mungkin kalau menstruasi boleh, tapi asalkan nanti pada waktu pemeriksaan HB-nya harus normal, yaitu 12,5 sampai dengan 17. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, tidak mempunyai, tadi sudah, terus tidak pasca operasi minimal 6 bulan, istirahat yang cukup, 6 jam, paling tidak 1 hari, cukup makan dan minum. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini alur daripada seleksi donor, di mana pendonor harus mengisi formulir, terus ada registrasi, nanti di bagian administrasi donor untuk melakukan pendataan, terus pemeriksaan dilakukan oleh dokter. Slide berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, sebelum dilakukan pengambilan donor, diharapkan para pendonor untuk melakukan cuci lengan dulu, karena untuk mengurangi kontaminasi bakteri ya. Jadi cuci lengan itu dilakukan pada tangan yang akan diambil darahnya atau dilakukan penusukan. Contoh kalau yang donor biasanya tangan kanan, ya tangan kanan hendaknya dicuci. Ya, berikutnya. Nah, ini tempat pengambilan darah. Jadi setiap pendonor itu satu peralatan masing-masing setiap pendonor. Terus donor darah itu ada 2, yaitu konvensional dengan menggunakan mesin apheresis. Di mana konvensional ini diambil seluruhnya, whole blood-nya. Jadi plasma, ada sel darah merah juga. Darah itu ada 2, yang biasanya kalau kita lihat itu ada merah, tapi yang atas itu putih seperti minyak gitu. Nah, yang merah ini adalah sel darah merahnya, sedangkan yang atas adalah plasmanya. Ya. Sedangkan menggunakan mesin apheresis, yaitu dengan cukup lama, itu pengerjaannya untuk pengambilan darahnya, prosesnya kurang lebih hampir 1 jam. Nah, ini yang sekarang kita sedang laksanakan untuk pengambilan donor plasma konvalesen itu. Ya, jadi kalau donor plasma konvalesen dengan menggunakan apheresis. Walaupun donor biasa, kalau mungkin di luar negeri sudah menggunakan mesin apheresis, tapi di Indonesia masih belum semua, hanya beberapa aja, contohnya di Surabaya. Bisa, jadi mesin apheresis ini bisa diambil sel darah merahnya aja bisa, atau plasmanya aja, atau trombositnya aja. Jadi diambil langsung komponennya, sehingga memang pengambilannya cukup lama, kurang lebih hampir 1 jam. Ya, slide berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat, jadi donor tahun 2019 sebelum pandemi itu sekitar 140.000. Tapi pada tahun 2020 kemarin Januari sampai Desember itu hanya 107.000 kurang lebih. Ya, slide berikutnya. Nah,
Ini diagram jumlah donor unit donor darah di UTDPMI Kota Surabaya. Jadi memang pada tahun 2020 ini mengalami penurunan kurang lebih sekitar 22%. Ya. Jadi yang dari 140 tadi tinggal hanya 107. Itu penurunannya sekitar 22%. Ya, berikutnya. Nah, ini diagram donor sukarela di unit donor darah PMI Kota Surabaya. Kita lihat donor sukarelanya kurang lebih 97%. Jadi kalau kita lihat tadi jumlah donor 107, ternyata donor sukarelanya 105. Mengapa? Karena memang kadang ada beberapa permintaan dari permintaan darah. Biasanya dia pengennya dari donor keluarganya. Jadi itu kita anggap sebagai donor keluarga. Kalau donor sukarela itu betul-betul donor yang dikasihkan atau diberikan khusus untuk dia tidak mengetahui siapa yang nanti akan kita berikan darah ini, kita berikan kepada siapa. Tapi biasanya ada beberapa orang yang sakit, tapi biasanya donornya dari donor keluarganya, entah suaminya, saudaranya. Nah itu kita anggap sebagai donor keluarga. Ya, slide berikutnya. Ini donor aferesis yang menggunakan mesin aferesis tadi, bisa plasma konvalesen, bisa donor biasa, jangan menggunakan alat tadi. Menggunakan alat aferesis memang masih sedikit sekali, kurang lebih hanya dalam 1 tahun, tahun 2020, 0,67 ya, 0,67% dari total donor. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ya berikutnya aja. Ini karena sama, karena di UDD biasanya sebelum pandemi, jadi sebelum pandemi itu biasanya 50%, 50%. Jadi 50% donor di UTD, yang 50% itu donornya di instansi-instansi. Nah, pada waktu semenjak adanya pandemi, karena instansi ataupun pihak gereja ataupun dari universitas banyak yang tidak mengadakan donor sehingga terjadi penurunan yang cukup banyak, sehingga donornya lebih banyak yang di UTD yang datang ke kantor. Nah, ini adalah pengolahan komponen darah. Jadi memang kadang orang awam tidak mengetahui ya bagaimana proses daripada darah itu. Kadang ada yang sampai minta darah aja kok lama, padahal harus melalui suatu proses. Nah, ini prosesnya kurang lebih 8 jam. Dari awal pengambilan sampai jadi itu kurang lebih 8 jam. Ini kita lihat ada beberapa alat sentrifuge, alat pemisah untuk trombosit, untuk pengambilan trombosit. Alatnya juga cukup mahal. Contohnya untuk sentrifuge ini satu alat itu bisa harganya kurang lebih 1 miliar. Sedangkan ini produk darah yang kita buat ada 10, di situ ada trombosit, ada PRC, packed cell, sel darah merah aja, macam-macam ya. Jadi ada 10 produk yang bisa dihasilkan dari donor darah. Ya, slide berikutnya. Nah, ini permintaan dan pemberian. Jadi permintaannya itu kurang lebih pemberian kita 98%. Mengapa tidak bisa 100%? Karena kadang orang minta darah itu tidak ada beberapa, contohnya minta 2 atau 3. Dia hanya ngambil 1, tetapi yang 2 dititipkan di PMI. Dititipkan di PMI hanya cukup, sehingga darah ini tidak perlu lagi dimasukkan lagi, sehingga itu tadi terhitung. Nah, sehingga permintaan pemberiannya tidak bisa 98%, karena ada beberapa darah yang tidak jadi diambil. Ya, slide berikutnya. Nah, ini laboratorium uji saring darah dan IMLDD. Jadi darah itu sebelum diberikan kepada pasien yang meminta, itu kita lakukan pemeriksaan hepatitis B, C, HIV dan sifilis, terus dilakukan pada semua donor. Jadi semua donor kita periksa. Terus juga pemeriksaannya kita ada 2 dengan menggunakan NAT dan menggunakan ELISA juga ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan NAT ini alatnya cukup mahal. Ini kita memang masih reagennya masih dapat bantuan dari Kemenkes ya. Harganya ini kurang lebih alatnya hampir 10 miliar ya. Harganya memang cukup mahal sekali. Ya.
Jadi selama beberapa tahun kita mendapat bantuan mulai tahun 2012 itu ada 35.000 sampai dengan 2019 itu kemarin kita dapat bantuan 26.000. Ya, slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan serologi. Jadi yang terbanyak itu pemeriksaan dari 4 parameter itu yang banyak kita temukan adalah hepatitis B ya. Yang berikutnya adalah hepatitis C, sifilis dan HIV. Tapi semua ini masih dalam batas, maksudnya itu kurang dari 1% ya dari jumlah donor tadi. Ya. Slide berikutnya. Ya. Terus berikutnya ya sama ini. Jadi pengolahan darah komponen. Saya sampaikan bahwa dari jumlah total donor tadi yang hanya 107 itu bisa kita produksi menjadi 107.000 itu menjadi 269.000 karena kita membuatnya nanti diolah menjadi komponen. Ya, sedangkan yang kita ambil adalah dalam bentuk utuh, dalam bentuk whole blood. Pada waktu kita produksi menjadi komponen-komponen menjadi 269.000. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini manajemen mutu adalah rujukan. Di sini ada kendali mutu, di mana rujukan-rujukan ini ada beberapa, belum tentu sama, kadang antara golongan O atau golongan A, terus permintaan golongan A, terus apa itu kita berikan dari donor A, kadang belum tentu juga cocok. Untuk itu kita ada pemeriksaan kita lakukan di bagian lab rujukan ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ada pelulusan produk, fungsinya untuk melihat apakah betul-betul produk ini sudah bagus atau memenuhi standar untuk dikeluarkan darahnya. Ya, slide berikutnya. Nah, inilah uji silang darah. Jadi sebelum darah itu sebetulnya dari tadi sudah saya sampaikan beberapa apa yang dilakukan di UTDPMI, dan yang terakhir ini adalah pemeriksaan lab uji silang. Jadi di mana pemeriksaan utama sebelum dilakukan transfusi darah antara donor dengan darah pasien ini kita cocokkan. Apakah cocok enggak walaupun golongannya sama, kadang belum baik. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini pada waktu orang meminta darah itu persyaratannya harus menyerahkan formulir permintaan darah beserta contoh darah pasien. Jadi nggak bisa kalau minta darah hanya membawa surat aja atau membawa darah saja. Jadi orang harus membawa dua tadi, formulir permintaan dan formulir, karena contoh darah nanti cross antara darah pasien. Ya. Yang berikutnya adalah terus penyerahan darah kepada keluarga pasien ada di situ. Tapi kalau kita sudah ada stok, itu tidak terlalu lama. Jadi mungkin 1 jam sudah bisa terlayani. Tapi kalau darah itu tadi donor keluarga, apa yang saya sampaikan tadi, dia bawa donor sendiri, diperiksa mulai dari awal, itu kurang lebih 8 jam. Ya, slide berikutnya. Nah, ini diklat kita juga ada pendidikan dan latihan, baik dari karyawan maupun dari UTDPMI yang di luar Surabaya maupun dari rumah sakit, bandara rumah sakit, terus ada PPDS patologi klinik juga stagnase di situ kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan apa 2 bulan. Terus ada mahasiswa D3 analis, mahasiswa D3 analis kesehatan juga. Ya, slide berikutnya. Nah, ini beberapa penghargaan yang kita dapatkan ya, sebetulnya banyak tapi ini saya ambil sampel aja. Kita mendapatkan penghargaan dari Universitas Petra untuk kategori Trust Performance Package Service. Terus berikutnya ada penerimaan CPOB dan penghargaan MURI dengan jumlah donor pada waktu itu untuk yang mendapatkan penghargaan 100 kali yang menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia. Surabaya terbanyak seluruh dunia, seluruh Indonesia selama kurang lebih ada 11 kali berturut-turut sampai sekarang. Ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai plasma konvalesen. Jadi apa itu terapi plasma konvalesen? Ya, slide berikutnya.
Jadi terapi plasma konvalesen adalah terapi yang dilakukan dengan cara memberikan plasma dari pasien yang sembuh dari COVID-19 kepada pasien yang sedang menderita COVID-19. Nah, ini syarat-syarat donor plasma konvalesen. Di antaranya pernah terkonfirmasi dengan COVID-19. Yang kedua, swab menunjukkan hasil swab positif dan hasil swab negatif yang terakhir, dan dibuktikan dengan surat keterangan sembuh atau dibuktikan dengan surat keterangan sembuh dari rumah sakit atau dinas kesehatan setempat. Karena mungkin aturannya yang sekarang adalah tidak dilakukan swab ya, tapi mungkin ada surat keterangan dinyatakan sembuh dari rumah sakit ataupun dinas kesehatan, bisa dibuktikan dengan seperti itu. Terus bebas keluar 14 hari sampai dengan 28 hari. Jadi setelah dinyatakan sehat, pulang dari mungkin rumah sakit, 14 hari kemudian tidak ada gejala, bisa datang ke PMI untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Terus mempunyai titer antibodi yang cukup, yaitu kurang lebih 1/160 ya. Terus donor diutamakan laki-laki, umur 17 sampai dengan 60 tahun, dan berat badannya minimal 55 kilo. Jadi beda tadi kalau donor yang biasa, donor konvensional itu berat badannya minimal 45 kilo. Tapi untuk donor plasma konvalesen dengan menggunakan mesin aferesis ini berat badannya 55 kilo. Ya, slide berikutnya. Nah, donor plasma konvalesen di UTDPMI Kota Surabaya. Jadi ini gambar-gambar yang ada di UTDPMI, foto-foto yang ada di UTDPMI pada waktu pengambilan donor plasma konvalesen. Ya, slide berikutnya. Nah, donor plasma konvalesen sama, ini juga gambar-gambarnya karena di akhir-akhir ini cukup banyak, di mana 1 bulan itu bisa kurang lebih kemarin untuk bulan Desember aja 300 donor plasma konvalesen. Ya, slide berikutnya. Nah, ini perjalanan donor plasma konvalesen di mana di Surabaya itu kita awali sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Di mana bulan Juli ini hanya karena ini masih baru, jadi hanya dua pendonor. Terus tiap bulan mengalami suatu kenaikan. Sebetulnya kalau kita lihat Juli, Agustus, September, Oktober, November itu terjadi penurunan karena pada waktu itu kantong plasma itu habis. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu habis. Karena memang di luar negeri juga banyak yang menggunakan mesin sama seperti kita. Jadi di mesin yang di tempat kami itu ada yang dari Jepang namanya Terumo, ada yang dari Amerika namanya MCS Plus, dan ada yang dari Jerman namanya Amicor. Kita punya 3 mesin itu. Jadi belum ada yang dari Indonesia, sehingga kantong-kantong darahnya pun harus menggunakan kantong darah yang sesuai dengan mereknya mesin itu tadi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini permintaan, pemberian dan permintaan. Jadi permintaan dan pemberian selama tahun Juli sampai dengan bulan Juli sampai dengan Desember itu 1.576 ya. Permintaannya 1.579. Ya, berikutnya. Nah, ini kita melayani beberapa rumah sakit, diantaranya ada dalam kota Surabaya dan luar kota Surabaya. Jumlahnya sekitar ada 130 rumah sakit ya di dalam kota dan luar kota Surabaya yang kita layani untuk pemberian plasma konvalesen ini. Nah, ini proses pengolahan plasma konvalesen ya. Ini ada menggunakan ada untuk penyimpanan plasma konvalesen, di mana penyimpanannya itu membutuhkan suhu minus 30 sampai dengan minus 50 derajat. Ya, berikutnya. Nah, ini proses pendistribusian ya untuk pemberian plasma konvalesen, di mana pada waktu pemberikan plasma konvalesen itu kita berikan dengan memberikan beberapa aspek untuk menjaga suhunya, karena suhunya memang cukup tinggi, karena minus 30 sampai minus 50 yang diharapkan seperti itu.
Ya, slide berikutnya. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan di unit transfusi darah PMI Kota Surabaya selama masa pandemi, terutama dalam pemenuhan plasma konvalesen ini ada beberapa ya. Slide berikutnya diantaranya ya. Nah, ini kita lakukan desinfektan gedung dan ruang UTD PMI Kota Surabaya selama pandemi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau takut bahwa nantinya akan tertular virus corona di UTD PMI Surabaya. Bahwa di tempat kami sudah kita lakukan pencegahan-pencegahan untuk virus corona ini. Ya, mulai dari desinfektan gedung di UTD PMI kita Surabaya kita lakukan mulai dari pagi biasanya jam 5, terus siang sama malam hari. Ya, ya slide berikutnya. Ya, ini kita memasang bilik sterilisasi untuk pendonor, tamu dan karyawan UTD PMI yang mana semua orang yang akan memasuki gedung PMI akan dilakukan melalui bilik sterilisasi. Yang berikutnya adalah melakukan scan suhu dan yang berikutnya adalah menggunakan hand sanitizer dan yang berikutnya adalah pemberlakuan physical distancing. Ya, berikutnya. Ya. Nah, ini kita juga memberikan informasi kepada baik di rumah sakit seluruh Kota Surabaya maupun edukasi untuk melakukan donor plasma konvalesen bagi mereka yang penyintas COVID atau yang sembuh dari COVID-19 untuk melakukan donor plasma konvalesen di UTD PMI Kota Surabaya dengan mengedukasi melalui rumah sakit di Kota Surabaya. Ya, berikutnya. Nah, ini juga kita mengadakan press conference dengan beberapa wartawan sehingga mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik. Ya. Berikutnya, slide. Ya, ini sama, ini melakukan melalui media elektronik. Ya, ya, slide berikutnya. Nah, ini juga kita memberikan beberapa souvenir bagi mereka yang melakukan donor plasma konvalesen sehingga mereka merasa senang untuk melakukan kembali kegiatan donor plasma konvalesen ini. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Santi. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Martono. Ya, memang plasma convalescence ini banyak yang menanyakan, Dr. Martono. Kita sering mendengar, mungkin di grup-grup WA, di grup tetangga kita WA ada yang menanyakan, saya membutuhkan plasma convalescence. Tapi masyarakat memang bertanya, apa sih sebetulnya plasma convalescence? Saat yang titer antibodinya tadi bisa diulang sedikit, Dok, karena tadi terputus-putus saat internetnya agak down. Terakhir, Dok, yang tadi. Ya, jadi titer antibodi itu akan diperiksa setiap kali mau dilakukan pengambilan plasma konvalesen. Pengambilan plasma konvalesen, jadi itu setelah 14 hari pulang dari rumah sakit, dinyatakan sembuh, tidak ada gejala apapun, bisa mendonorkan, nanti akan diperiksa terutama titer antibodinya. Kalau memang titer antibodi ini harus mencukupi paling tidak minimal 1/160. Nah, kebanyakan dari penyintas COVID itu banyak yang sedikit titer antibodinya, sehingga ada yang setiap orang tidak sama mendonorkannya. Ada yang hanya 1 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung nanti pemeriksaan hasilnya titer antibodi apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, seperti itu. Baik. Berikutnya pemaparan dari Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi, sudah bersama kita sekarang. Dr. Lukman Hakim, selamat siang, Dr. Lukman. Halo. Selamat siang, Dr. Santi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat selalu, Dr. Lukman. Apa kabar? Terima kasih. Ya. Bentar, saya matikan background-nya dulu ya. Oke. Ya.
Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, yang lalu kita sempat berjumpa dengan Dr. Lukman. Waktu itu beliau memaparkan tentang BPH ya, problem prostat pada pria ya, panjang lebar. Dan kali ini Dr. Lukman akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih baik pada pria maupun wanita. Ya, sebelum pemaparan dari Dr. Lukman, izinkan saya bacakan profil CV dari Dr. Lukman. Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi konsultan, Mars PhD, dari Department of Urologi, Fakultas Kedokteran Erlangga, ya, Majen Sutopo 6 sampai 8 Surabaya. Next, berikutnya. Ya, ini adalah pendidikan beliau. Fakultas Kedokteran dari Erlangga, kemudian Master in Hospital Administration tahun 2002, kemudian Training in Urology tahun 2004 sampai 2010. Beliau juga menempuh pendidikan PhD di KU Leuven, Belgium tahun 2011 sampai 2015. Berikutnya juga Fellow di Uro-Oncology at Urology and Nephrology Center, Mansoura, Egypt, ya. Kemudian sekian banyak, mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu, sampai dengan yang terakhir adalah Training for Laser Surgery in Urology at St. Elizabeth Hospital, Belgium di Germany tahun 2014. Next lagi. Ya, beliau sebagai tahun 2000-2002 GP di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian beliau juga untuk saat ini begitu banyak ya, dari jurnal-jurnal juga yang beliau sudah garap. Next lagi, next. Ya, professional position sebagai Executive Board Member of the Asia Pacific Prostate Society, APPS, kemudian Executive Board Member dari Asia Pacific Society of Uro-Oncology, ya, kemudian Secretary General of Indonesian Urology Association, ya, kemudian sebagai Treasurer of the Asia Pacific Society of Uro-Oncology, dan beliau juga Research Council Member of the Society International Urology, Faculty Member of the Asian Urology Surgical Training and Education, AUSTEC. Next lagi. Ya, saat ini beliau berpraktek sebagai dokter konsultan untuk bidang urologi di Rumah Sakit Premier Surabaya. Silakan kepada Dr. Lukman untuk mulai presentasinya. Hormatan buat saya untuk diundang kembali. Terima kasih juga. Ya. Salam kenal untuk Dr. Martono tadi ya. Selamat datang kembali juga untuk peserta acara seminar awam. Bapak ibu-ibu semuanya nih saya lihat ya, ada yang bapak-bapak. Jadi hari ini saya diminta untuk mempresentasikan tentang infeksi saluran kencing. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 40-an peserta, hampir semua kecuali saya, Bapak Abdul Manap dan Dr. Martono. Ini lainnya semua wanita. Oh, ada satu lagi, Irvin Santoso. Cocok sekali dengan topik saya, Dr. Santi, karena infeksi saluran kencing itu memang lebih sering dan lebih banyak terjadi pada wanita. Slide saya. Dr. Santi, ya, slide saya kelihatan. Sudah, slide-nya sudah tampil, Dr. Lukman. Cuma mungkin signal di dokter suaranya terputus-putus, Dok. Internetnya mungkin kita dengarnya dokter bicaranya putus-putus. Kalau diizinkan video, ya. Okay. Kalau diizinkan video saya matikan supaya signal lebih baik. Ya, monggo, Dok. Nanti pada saat silakan diskusi, diskusi baru saya nyalakan lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian,
sebelum kita membahas slide-slide selanjutnya, ada baiknya kita samakan persepsi dulu yang disebut dengan anatomi sistem saluran kencing. Ya. Yang sebelah kiri itu adalah anatomi dan yang sebelah kanan itu pada pria. Jadi sistem saluran kencing itu dimulai dari ginjal, ya, yang paling atas ini ginjal, lalu ureter, ini saluran kencing atas, lalu ini namanya kandung kencing atau kandung kemih, dan yang paling bawah ini uretra. Baik pada pria maupun pada wanita sama, bedanya cuma satu, kalau kita lihat, uretra pada pria itu panjang. Ini bisa sekitar 20 cm. Tapi coba lihat pada wanita, itu hanya antara 3 sampai 5 cm. Ini penting sekali artinya kalau kita membahas infeksi saluran kencing, karena justru uretra yang pendek inilah yang membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kencing daripada pria. Jadi kandung kencing ini adalah organ yang paling sering terinfeksi. Dan kalau kita kaitkan dengan pendeknya uretra, antara 3 sampai 5 cm, ini artinya kandung kencing ini sangat dekat dengan dunia luar. Ya. Coba kalau laki, ya kan panjang. Sebelum ada infeksi kandung kencing, ini pertahanannya uretranya panjang. Bisa infeksi saluran kencing pada pria, tapi lebih jarang dari wanita. Jadi mohon diingat bahwa infeksi saluran kencing itu memang secara harafiah resikonya lebih tinggi pada wanita daripada pria karena perbedaan anatomi. Nah, lalu yang kedua, slide ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa yang bawah ini adalah usia. Intinya apa? Intinya resiko infeksi saluran kencing itu meningkat seiring dengan peningkatan usia. Resikonya yang meningkat. Belum tentu terjadi, tetapi resikonya meningkat. Pada saat seseorang itu umur 6 tahun, ya, hanya sekitar 1% infeksi saluran kencing. Tetapi begitu dia menginjak pubertas, ya, mulai akil balik, ya, itu resikonya meningkat. Dan kalau kita lihat grafiknya itu meningkat terus. Jadi semakin tua resikonya itu meningkat terus. Ini ada arti pentingnya. Jadi infeksi saluran kencing itu, ya, menurut bukti ilmiah, mulai meningkat pada saat seseorang itu mengenal, ya, hubungan seksual. Ya, sebelum itu angkanya relatif rendah. Ya, ini penting sekali grafik ini. Nah, lalu apa yang bisa menyebabkan infeksi saluran kencing? Kita sebut sebagai faktor risiko. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, anatomi pada wanita. Uretra yang hanya 3-5 cm itu menyebabkan wanita mudah terinfeksi kandung kencingnya. Yang kedua, adanya kelainan anatomi atau kelainan bawaan. Jadi misalnya ureternya ini bentuknya tidak seperti ini, tapi berbelok-belok, lalu jumlahnya tiap sisi tidak satu, tapi ada 2, ya, duplikasi, dan lain sebagainya. Jadi kelainan bawaan sejak lahir, sistem saluran kencing itu bisa menyebabkan seseorang mudah terkena infeksi saluran kencing. Yang ketiga, ini yang sangat penting dan sekaligus merupakan pesan saya bagi ibu-ibu, ya, personal hygiene atau kebersihan individu. Sebelum ibu-ibu nanti tanya atau malu tanya, saya akan jelaskan duluan. Kebiasaan menahan kencing, kebiasaan kurang minum, kebiasaan cebok yang salah, kebiasaan hanya pakai tisu, ya. Ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang non sewu berujung pada kebersihan individu yang kurang. Jangan lupa ibu-ibu bahwa vagina itu lembab. Ya, vagina itu lembab. Oleh karena itu, kalau bisa, ya, setelah kencing, setelah cebok, dikeringkan dengan cara yang benar. Yang kedua, ada cara cebok yang salah. Kalau kita ngomong soal buang air besar, ya. Beberapa pasien itu yang sering mengalami infeksi saluran kencing, kalau saya tanya, seandainya ibu buang air besar, ya,
Buang air besar itu pup itu ya. Gimana ceboknya, Bu? Ibu dominan tangan kanan atau kiri? Kanan, Dok. Jadi tangan kanan pegang gayung atau pegang semprotan itu ya. Tangan kirinya di mana? Di depan, di samping, atau di belakang? Masih ada yang menjawab di depan. Coba sekarang kita bayangkan bersama-sama kalau buang air besar, lalu airnya disemprotkan dari depan, tangan kirinya mencebok anus di bagian depan. Itu sama dengan menarik kotoran dari lubang anus ke arah vagina. Yang perlu saya garis bawahi adalah jarak antara anus dengan vagina itu tidak lebih dari 5 cm. Coba Ibu ukur dengan jari telunjuk masing-masing. 5 cm itu enggak panjang loh. Jadi kalau cara ceboknya membawa kotoran dari anus ke arah vagina, ini salah satu yang harus diubah. Ya, kalau cebok ya tangannya di samping, artinya membersihkan kotoran sambil disiram air itu dibawa ke samping atau di belakang. Nah ini biasanya kalau terlalu gemuk kesulitan. Ya, kalau terlalu gemuk sekali, meletakkan posisi tangan kiri di belakang untuk cebok itu tidak gampang. Ya, itu sebabnya lebih memilih untuk diletakkan di depan. Nah kalau bisa ini dirubah. Demikian juga kalau kencing, ya, cebok setelah itu ya nun sewu jangan langsung pakai celana dalam, kan gitu kan, dikeringkan dulu pakai tisu supaya kelembapannya berkurang. Itu dari aspek kebersihan individu. Yang keempat, daya tahan tubuh yang menurun. Bapak Ibu sekalian, di udara itu banyak kuman, di kulit kita banyak kuman, di usus banyak kuman, di saluran kencing pun ada kuman, di anus pun ada kuman, di vagina pun ada kuman. Tetapi kuman-kuman itu adalah kuman-kuman yang tidak bersifat atau menyebabkan penyakit. Ya. Ada bakteri di situ, tetapi bakteri itu tidak menyebabkan penyakit dengan catatan daya tahan tubuh kita normal. Pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya menurun, semua bakteri yang seharusnya tidak menimbulkan penyakit menjadi menimbulkan penyakit. Mohon maaf sekali lagi, vagina itu banyak kumannya. Ya. Tetapi bukan berarti itu kotor. Secara alamiah memang seperti itu. Saluran kencing pun seperti itu. Ya. Nah, kalau daya tahan tubuh kita menurun, misalnya makan gizinya kurang, lalu memiliki penyakit-penyakit tertentu yang menurunkan sistem imun, misalnya HIV, ya, atau minum obat-obatan yang menurunkan sistem imun yang tidak bisa dihindari, misalnya orang-orang yang mengalami cangkok ginjal, contohnya, ya, itu seumur hidup harus minum obat-obatan yang tidak menyebabkan penolakan ginjalnya orang lain dalam tubuhnya. Itu seumur hidup. Karena penolakan ginjal transplant itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Efek samping dari obat yang diminum seumur hidup ini adalah daya tahan tubuh yang menurun. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau lihat mungkin di mal-mal atau di jalan gitu ya, ketemu orang sebelum zaman COVID ini, selalu pakai masker kemana-mana. Ya. Nah itu kemungkinan itu adalah pasien transplant. Karena yang bersangkutan ini sangat rentan terhadap infeksi apapun, ya. Kalau kita jalan-jalan di mal, ada orang batuk-batuk, ya, kita kebetulan lewat, belum tentu kita akan tertular, karena kita punya sistem imun. Tetapi pada orang-orang transplant yang minum obat namanya imunosupresan, ya, itu sangat rentan sekali. Nah, jadi ini juga bagi mereka yang daya tahan tubuhnya menurun, infeksi saluran kencing bisa sewaktu-waktu terjadi. Yang kelima adalah aktivitas seksual. Nanti di akhir slide akan saya berikan rekomendasi bagaimana pola hidup yang sehat setelah beraktivitas sosial. Ya, lalu yang selanjutnya penyakit menular seksual, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Ya, kalau salah satu pasangannya itu menderita penyakit menular seksual dan berhubungan dengan pasangannya, tentunya resiko lebih tinggi bagi pasangannya untuk menderita penyakit yang sama. Selanjutnya adalah menopause. Nah, secara alamiah, wanita itu kalau sudah menopause, hormon-hormon wanitanya berkurang. Ada satu hormon yang disebut dengan estrogen. Kalau itu berkurang karena menopause, maka wanita lebih rentan lagi untuk terjadi infeksi saluran kencing.
Oleh karena itu, pola hidup sehat harus tetap dilaksanakan dengan baik. Ya, lalu yang selanjutnya, kencing yang tidak lancar karena adanya sumbatan. Ini biasanya pada pria. Pembesaran prostat ya, yang menyebabkan aliran kencing yang tidak lancar. Tiap kali kencing tidak pernah tuntas, selalu ada sisa, lama-lama akan terjadi infeksi saluran kencing. Selanjutnya adalah adanya batu di saluran kemih, seperti gambar di sebelah kanan. Batu itu bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kencing. Kalau ada batu dan ini tidak segera diobati atau dioperasi, maka batu-batu ini bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Lalu selanjutnya adalah tindakan operasi sebelumnya, itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya infeksi, walaupun tidak selalu terjadi, dan tolong jangan diartikan bahwa kalau operasi saluran kencing lalu pasti terjadi infeksi, tidak, bukan seperti itu. Tetapi ada resiko, ya. Tentunya dokter yang melakukan operasi sudah tahu dan akan memberikan antibiotik yang sesuai. Yang terakhir adalah penggunaan kateter. Kateter itu adalah benda asing yang seharusnya tidak digunakan secara permanen seumur hidup. Nah, selama ada kateter, selama itu pula benda asing ada dalam tubuh, selama itu pula ada resiko infeksi karena adanya benda asing dalam tubuh. Keluhannya apa saja? Ini adalah keluhan-keluhan yang secara sering dikeluhkan oleh pasien kalau menderita infeksi saluran kencing. Yang paling sering adalah nyeri saat kencing. Nyeri saat kencing itu persepsinya macam-macam. Ada yang menyebut anyang-anyangan, ada yang menyebut perih ya, atau rasa terbakar. Bahasa Inggrisnya adalah burning sensation, ya, kayak disilet gitu rasanya. Ya. Air begitu kencingnya keluar, terasa kayak saluran kencing itu kayak disilet gitu ya. Itu keluhan pertama. Yang kedua, nyeri perut bagian tengah bawah. Ya. Kenapa? Karena letaknya kandung kencing di situ. Kalau ini infeksi, ini adalah tengah dan bawah. Ya. Ini yang kalau ditekan, pasiennya merasa agak nyeri. Nah, lalu kalau infeksi saluran kencing ini sampai menyebar ke atas, ke ginjal, bisa juga ada keluhan nyeri pinggang. Nah, lalu yang juga sering dikeluhkan oleh pasien pada infeksi saluran kencing adalah sering kencing. Orang dewasa normal itu kencing normalnya tiap 4-5 jam sekali dengan asumsi minumnya 2,5 liter per 24 jam. Kalau Bapak Ibu mungkin suatu saat mengeluh kencingnya tiap 1 jam, tiap 2 jam, atau bahkan setengah jam, itu berarti ada yang tidak beres. Salah satunya bisa disebabkan karena infeksi saluran kencing, walaupun ada penyebab-penyebab lainnya. Selanjutnya adalah perasaan tidak tuntas setelah kencing. Ya, orang itu kalau kencing, kalau kandung kencingnya penuh, yang normal ya, begitu kencing ada perasaan lego. Ya, saya pun kadang-kadang di akhir kencing ya, kalau penuh sekali, begitu habis itu rodok gemeter gitu di akhir ya, karena lego gitu ya. Nah, pada orang-orang yang infeksi saluran kencing, ada rasa tidak tuntas. Ya. Sudah kencing, nanti setengah jam lagi kepingin kencing lagi. Setengah jam lagi kepingin kencing lagi. Tapi keluarnya tidak banyak. Nah, itu karena apa? Karena kencingnya tidak pernah tuntas. Atau kencing itu berubah warna, harusnya kuning jernih menjadi keruh, ya, budak gitu ya. Lalu bahkan ada darahnya, kemerahan. Ya. Sampai akhirnya kalau ini dibiarkan dan tidak terterapi dengan baik, kadang-kadang disertai dengan badan yang greges ya, meriang, sumer, atau bahkan panas. Ya. Meriang, sumer, panas ini adalah reaksi pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi kalau ada infeksi yang tidak tertangani dan kumannya semakin menyebar, reaksi tubuh adalah panas biasanya. Nah, sebelum kita ke bagaimana pengobatannya, saya hanya ingin menjelaskan, saya mohon maaf bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya Bapak Ibu tahu bahwa infeksi saluran kencing itu bisa sederhana, tetapi bisa fatal bila tidak diterapi dengan tepat dan baik. Ya. Yang pertama bisa terjadi infeksi saluran kencing berulang. Yang kedua, kalau kita melihat anatomi, ya, infeksi yang dimulai dari bawah dan tidak tertangani dengan baik, itu akan menyebar ke atas, menjadi infeksi ginjal, menjadi infeksi semua organ wanita di sekitar kandung kencing, dan akhirnya akan menjadi fatal. Jadi infeksi kandung kencing itu bisa berujung pada infeksi ginjal atau pyelonefritis,
yang kalau tetap tidak tertangani dengan baik akan terjadi gagal ginjal akut. Yang ketiga, komplikasinya adalah infeksi saluran kencing yang tidak terobati dengan baik dapat menyebar. Menyebar kemana? Menyebar ke seluruh tubuh. Kondisi ini disebut dengan sepsis atau septikemia. Dan sepsis ini kalau kondisi ini sudah terjadi, angka kematiannya tinggi. Jadi ibarat infeksi yang dalam tanda petik agak terlambat untuk ditangani. Nah, dan itu biasanya kalau sepsis dan harus opname masuknya di ICU karena butuh observasi yang ketat. Seperti yang tadi saya jelaskan, infeksi kandung kencing itu kalau tidak ditangani dengan baik pada wanita bisa terjadi pelvic inflammatory disease, dan ini adalah penyakit yang angka kematiannya juga tinggi. Artinya apa? Dari kandung kencing menyebar ke sekitarnya, menyebar ke rahim, menyebar ke indung telur atau ovarium, ya. Semua jadi bernanah di sekitar situ, di sekitar panggul, dan seterusnya. Nah, lalu kalau infeksi saluran kencing tidak tertangani dengan cepat, maka pada saluran kencing akan ada bekasnya biasanya. Ada penyempitan saluran kencing, baik di uretra maupun di ureter, dan ini ujung-ujungnya adalah masalah baru yang akan timbul di kemudian hari. Bukan pada saat itu, tetapi di kemudian hari. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis kuman tertentu yang merangsang terjadinya batu saluran kemih. Ya, ada 4 jenis kuman yang kalau sampai diderita pada seseorang, apalagi pada infeksi yang berulang, itu bisa menyebabkan terjadinya batu saluran kemih. Bagaimana pengobatannya? Untuk infeksi saluran kencing yang sederhana, kita bilangnya, simple, ya, baru diawali dengan anyang-anyangan. Terapinya sederhana, ya, dan makan makanan bergizi, istirahat, sudah, itu aja. Ya. Nah, ini saya beritahu aja kalau di luar negeri, ya, di negara barat yang dibolehkan minum alkohol, dokter keluarga itu akan merekomendasi seseorang kalau infeksi saluran kencing sederhana, ya, yang simple, suruh minum bir banyak. Bir itu menyebabkan kencing banyak, sama dengan kopi. Jadi dengan minum bir banyak dan minum air lainnya yang banyak, diharapkan kuman yang belum menyebar itu akan tergelontor keluar saluran kencing. Yang kedua, banyak penelitian buah cranberry seperti yang ada dalam gambar itu bisa menjadi alternatif non-obat untuk infeksi saluran kencing yang sederhana. Ya, tetapi masyarakat kita tidak terlalu terbiasa dengan cranberry. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau ini infeksi saluran kencing bukan yang sederhana, tetapi yang lebih kompleks, maka tentunya tidak bisa diselesaikan hanya dengan minum banyak, makan makanan bergizi, atau bahkan makan cranberry 1 kintal gitu ya. Harus ditambahi dengan obat-obatan yang biasanya kita berikan antibiotik. Nah, slide ini sekaligus yang ingin saya garis bawahi adalah bukan berarti kalau anyang-anyangan harus selalu minum antibiotik yang namanya amoksisilin atau yang lain-lain, itu juga pemikiran yang salah. Ya, terlalu sering mengkonsumsi antibiotik itu dapat menimbulkan kerugian bukan hanya pada diri sendiri, ya, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya, ya, dengan mekanisme yang kompleks. Ya, suatu saat kalau sering minum amoksisilin, maka yang bersangkutan akan kebal terhadap amoksisilin pada saat betul-betul dibuktikan. Nah, sekarang malah beberapa pasien saya itu beli obat sendiri, antibiotik yang generasinya tinggi tanpa resep dokter, tidak tahu dapat informasi dari mana, ya. Dan itu tidak baik, kebiasaan itu, ya. Suatu saat kalau kita benar-benar sakit dan membutuhkan antibiotik, nah ternyata antibiotik itu karena sering dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tidak tepat, bisa menyebabkan kekebalan. Akhirnya apa? Kita harus menggunakan antibiotik yang levelnya lebih tinggi. Ya. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama, ya, kalau saya boleh mengulangi 10 kali, justru yang pertama itu yang saya ulangi terus, biasakan minum air putih yang cukup. Orang dewasa normal, ya, dengan berat badan kurang lebih 60-70 kilo, ya, itu kira-kira air putih yang cukup itu ya 2,5 sampai 3 liter. Dengan catatan fungsi ginjal baik. Kalau fungsi ginjal baik, maka minum justru harus dibatasi.
Tapi kalau fungsi ginjal normal, berat badan 60-70 kilo itu biasanya 2,5 sampai 3 liter per 24 jam. Yang kedua, hindari kebiasaan menahan kencing. Sering ini pada wanita ini, ya. Sering sekali. Nah, ini saya juga mau cerita. Ada wanita yang punya kelainan tertentu menyebabkan bukan infeksi, tetapi memang punya kebiasaan sering kencing. Ya, bukan hanya kebiasaan sebetulnya, tetapi juga ada kelainan yang tidak disadari, bukan infeksi sekali lagi, yang menyebabkan dia sering kencing. Karena sering kencing, yang bersangkutan justru tidak mau minum banyak supaya tidak sering kencing. Ini juga salah. Karena apa? Tidak minum cukup itu bukan hanya bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Tidak minum cukup itu merugikan ginjal. Pelan-pelan ginjal itu fungsinya akan berkurang kalau tidak mendapat air yang cukup. Kalau sering kencing, ya berobat. Dicari tahu penyebabnya apa, diselesaikan. Bukan solusinya, bukan membatasi minum, bukan. Membatasi minum itu merugikan ginjal. Gitu ya kira-kira. Lalu yang ketiga, untuk pencegahan tingkatkan kebersihan individu, terutama pada wanita. Tadi sudah saya jelaskan cara cebok yang benar. Lalu lagi-lagi untuk wanita, hindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat mengiritasi vagina, ya, pembersih-pembersih itu ya, pembersih-pembersih untuk vagina, sabun-sabun, ya, itu hati-hati. Vagina itu pada dasarnya sifatnya asam. Ya. Bapak Ibu mungkin tahu kan, asam basa ya, sifatnya asam. Ya. Kalau itu dirubah ya, menjadi basa, misalnya dipaksa berubah menjadi basa karena penggunaan bahan-bahan kimia pembersih tertentu, maka biasanya akan ada problem nanti. Kalau memang secara alamiah sifatnya asam, ya dipertahankan asam. Yang harus dijaga adalah kebersihannya, jangan merubah asam basanya. Ya. Oleh karena itu hati-hati menggunakan cairan pembersih wanita. Saya lupa itu, punya istri saya namanya apa itu. Ada itu, Femi apa gitu ya. Yang lebih hafal wanita lah ya, anak-anak muda terutama. Lalu ini juga kebiasaan, biasakan untuk kencing setelah berhubungan seksual. Nah, satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu, terutama bagi wanita muda, ada yang disebut dengan honeymoon cystitis, keradangan pada kandung kencing pada saat berbulan madu. Ya, itu bukan infeksi, itu keradangan biasa. Bapak Ibu kan tahu, kita sama-sama tahu ya, kalau orang bulan madu itu kan sudah ngebet ya, nahan berlama-lama, sehingga frekuensi berhubungan seksualnya tiba-tiba menjadi tinggi. Nah, itu biasanya wanita anyang-anyangan gitu. Nah, yang seperti ini solusinya gampang. Sampaikan pada pasangannya, stop dulu, aku tak ambekan dhisik, minum yang banyak gitu ya, istirahat 1-2 hari ya. Begitu sudah tidak anyang-anyangan, silahkan dilanjutkan gitu. 1-2 hari tidak membaik, temui dokter. Solusinya gampang. Honeymoon cystitis itu kalau Bapak Ibu Google ada itu istilah itu. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu ada cara-cara KB tertentu. Ya. Misalnya saya berikan contoh, kondom yang dilapisi dengan spermisid. Spermisid itu kondom pada wanita ya. Jadi kondom itu bukan hanya pada pria. Ada kondom untuk wanita. Bentuknya seperti corong, ya plastik itu, bahan detailnya saya tidak tahu, dimasukkan vagina. Jadi kalau berhubungan seksual, spermanya muncrat pada saat ejakulasi, itu tidak sampai masuk ke rahim. Nah, ini kondom-kondom wanita ini ada yang berbahan dilapisi dengan bahan spermisid. Bahan kimia untuk membunuh sperma. Tujuannya ya untuk KB. Nah, yang seperti ini kadang-kadang menimbulkan infeksi saluran kencing pada wanita. Cocok-cocokan, ya. Ada yang cocok dengan metode KB A, ada yang metode KB B, dan lain sebagainya. Kalau itu diduga karena metode KB yang digunakan, jangan lupa konsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk merubah metode KB-nya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Bagaimana tentang infeksi saluran kemih ya pada pria dan wanita. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini kalau ada yang ingin ditanyakan berkait tentang infeksi saluran kemih, silakan dituliskan di kolom chat.
kita setelah ini akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita buka coba ini. Oke. Ya, yang pertanyaan yang pertama. Pertama dari Ibu Cita. Nah, selamat siang Dr. Martono. Baik, yang pertama ini untuk Dr. Martono. Apakah pada penderita COVID membutuhkan beberapa kali donor konvalesen atau cuma sekali saja sudah cukup untuk membantu antibodi penderita? Silakan Dr. Martono dulu. Silakan Dr. Martono. Baik, iya, terima kasih. Jadi kalau pada penderita COVID itu biasanya kan penderitanya di rumah sakit dokter klinisi, tapi selama ini dokter klinisi rata-rata semuanya untuk terapi pasien COVID-19 itu membutuhkan 2 kantong, ya, 2 kantong, ya sudah cukup, ya. Tapi untuk pedonor, kalau pedonornya itu satu pedonor bisa menghasilkan 3 kantong, karena satu kantongnya itu isinya 200 mili. Sedangkan pengambilan kita itu pada pasien penyintas COVID, pedonor plasma itu kita ambil 600 mili. Jadi kita bagi menjadi 3 kantong. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi dari sekali pendonor ini ya, yang penyintas atau mereka yang pulih dari COVID, sekali itu 600 cc berarti bisa menyumbangkan ada 3 kantong plasma Ya, 3 konvalesen. Benar kantong. begitu ya? Ya, betul. Baik, Ya. kemudian nanti tentang kebutuhannya yang menentukan adalah dokter yang merawat di rumah sakit ya, kebutuhan berapa kantong itu untuk klinisi. Gitu ya, klinisinya, dokter yang merawat. Tapi rata-rata biasanya cuma hanya 2 kantong. Baik, ya. Ini Tapi selama ini biasanya hanya 2 kantong, Dokter Santi. Ya. Gitu ya, 2 kantong ya. Satu pasien COVID itu hanya ditransfusi 2 kantong. Ya. Ya, baik, Dr. Martono. Ya, berkait masih tadi, kalau si tadi yang pendonor plasma konvalesen setelah bulan itu dia mendonorkan, apakah bulan berikutnya masih bisa lagi mendonorkan plasma konvalesen? Iya, masih bisa. Jadi harus tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk donor plasma konvalesen ini berbeda dengan donor biasa. Kalau donor biasa kan 2 bulan. Kalau donor plasma konvalesen hanya 2 minggu bisa donor lagi. Jadi kalau donor biasa tadi setiap 2 bulan baru bisa mendonorkan darah. Tapi kalau donor plasma konvalesen ini setiap 2 minggu bisa, asalkan pada waktu mau donor, khusus donor plasma konvalesen, sebelum donor ini kita periksa untuk kadar antibodinya. Nah, kadar antibodi setiap penyintas COVID, setiap donor plasma konvalesen ini berbeda-beda. Jadi satu sama lainnya. Tergantung biasanya kalau pengalamannya itu semakin banyak, semakin dia menderitanya semakin parah, semakin besar antibodinya. Jadi ada yang bisa hanya sekali diambil, tapi ada yang bisa sampai setiap 2 minggu sampai dengan 5 kali diambil. Ya. Tergantung nanti pemeriksaan antibodinya, titer antibodinya apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya. Baik, terima kasih. Berikut lagi, sekarang pertanyaan berikut dari Ibu Endang Setiawati, kembali untuk Dr. Martono. Beberapa kali saya mendapatkan info bahwa ternyata kesesuaian antara pendonor dengan yang mendapatkan donor itu seringkali ada ketidakcocokan atau tidak sesuai. Meskipun sudah diberi persyaratan-persyaratan, tapi nampaknya tidak cukup hanya golongan darah dan resus di samping syarat umur. Kapan sembuh dari COVID, apa yang menjadi kendala? Nah, ini mungkin begini dokter yang ditanyakan. Oh ya, saya juga bingung ya baca pertanyaan. Ya, mungkin maksudnya begini, Dr. Martono. Apa yang menyebabkan ketidakcocokan? Jadi sudah ada seseorang berniat untuk mendonorkan plasma, tapi setelah pengecekan ada ketidaksesuaian, akhirnya tidak jadi. Nah, ini ya, mungkin Dr. Martono bisa menjelaskan. Ya, jadi ketidakcocokan biasanya itu pun ada beberapa yang jarang terjadi ya. Selama ini kita memberikan untuk transfusi, untuk permintaan golongan darah, itu untuk darah, itu kita pasti sesuai dengan golongan darahnya. Jadi contoh permintaannya penderita atau pasien golongan darah A, kita tidak pernah dari pihak PMI memberikan golongan darah selain A. Jadi pasti kita berikan A. Kalau B ya kita B. Itu pun masih
kadang tidak ada kecocokan. Nah itu nanti kita lihat. Tadi saya sampaikan di PMI, di bagian PMI ada namanya lab referral tadi yang rujukan tadi bagian mutu tadi ada di mana di situ ada rujukan. Nah itu nanti kita lihat biasanya ketidaksesuaiannya itu dikarenakan dari pasien karena pasien kan sakit biasanya kita lihat antibodinya apakah antibodi dalam darah itu nanti bisa kita lihat kecocokannya nanti kita carikan. Nah itu enggak mudah. Kadang itu kita nge-cross menyocokkan golongan antara darah pasien dengan darah sampai 200 itu ada yang cocok. Kadang sulit berhari-hari itu yang membuat lama. Tapi kasus-kasus itu jarang terjadi. Biasanya ada beberapa memang orang yang di mana mungkin pernah transfusi, sering transfusi ataukah mungkin juga karena dia mengalami penyakit yang cukup parah sehingga terjadi beberapa perubahan di dalam darahnya. Di antaranya mungkin ada antibodi yang tidak cocok tadi. Iya. Baik, Dr. Martono, tentunya pemeriksaan sebelum menyerahkan plasma konvalesen sangat jeli ya. Ini banyak pertanyaan masyarakat, misalnya begini. Kalau pihak dokter di rumah sakit menyatakan pada keluarga untuk segera mencari plasma konvalesen, kira-kira pihak PMI butuh waktu berapa lama mencarikan cross-check dan macam-macam sampai yakin bahwa itu cocok dan diserahkan pada keluarga. Padahal pihak rumah sakit menyatakan urgent, butuh plasma konvalesen. Ya, bisa tolong dijelaskan? jadi kita lihat memang ini untuk khususnya untuk plasma konvalesen. Jadi kalau darah biasa mungkin stok kita masih cukup ya. Tapi khususnya di masa pandemi ini ya, kita bicarakan masalah di waktu pandemi. Jadi kalau tidak pandemi memang darah betul-betul sangat banyak sekali untuk darah biasa. Tapi pada waktu pandemi ini darah biasa itu cukuplah, artinya pas-pasan gitu. Dalam arti karena mengapa? Karena pendonornya sangat menurun tadi sudah saya sampaikan terjadi penurunan begitu banyak karena instansi tidak mau mengadakan takut kalau terkena COVID karyawannya terus semua gereja masih belum ada yang melakukan kegiatan donor terus anak sekolah universitas juga belum. Nah khusus untuk plasma konvalesen ini memang permintaan dibandingkan yang dengan permintaan jauh berbeda. Sedangkan permintaan kita dalam satu hari 100, bisa sampai 100 pasien. 100 pasien kalikan 2 kantong, berarti ada 200 kantong permintaannya. Sedangkan pendonor ini kira-kira kurang lebih hanya 20 satu hari. Berarti kalau kita kalikan 2, kalau 30 aja hanya kali 2, 60 kantong. Padahal kebutuhannya 200. Nah ini bahwa begitu santernya, wah ini plasma konvalesen ini bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Padahal ini masih dilakukan uji klinis oleh Litbangkes Kementerian Kemenkes ya, Litbangkes Kemenkes sampai sekarang ya. Baik, jadi tapi berdasarkan penelitian di luar negeri itu ada 5 orang penderita COVID-19 kita berikan plasma konvalesen ini semuanya juga sembuh. Di samping tidak hanya plasma konvalesen aja tentunya pemberian terapi ini ada obat-obat yang lain ya seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Martono. Jadi memang ini semua pandemi dan COVID-19, terapi plasma konvalesen memang hal baru ya. Dan Kemenkes memang sampai saat ini plasma konvalesen masih masuk di dalam protokol SOP bagaimana penanganan COVID-19 untuk teman-teman sejawat di rumah sakit ya. Jadi untuk masyarakat, ya masih uji klinis juga ya. Nah untuk masyarakat berarti dihimbau tidak usah takut untuk melakukan donor darah. Datanglah ke PMI, tadi Dr. Martono sudah banyak menjelaskan, silakan datang ke PMI, semua prosedur protokol kesehatan sudah dijaga ya, Dr. Martono demikian ya, supaya kecukupan darah di PMI ini bisa terpenuhi, termasuk bagi keluarga-keluarga, teman-teman di sekitar kita yang baru sembuh dari COVID-19, ini sangat dibutuhkan untuk membantu ketersediaan plasma konvalesen di PMI. Begitu ya, Dr. Martono ya? Ya, baik ya. Baik, ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat pada kolom ini untuk chat. Nah, berikutnya kembali sekarang untuk ya dari Ibu Cita pada Dr. Martono lagi.
apakah pendonor plasma konvalesens ini ada batasnya, Dok? Sampai kapan dia darahnya itu masih bisa berfungsi sebagai plasma konvalesen? Ada batasan waktu tadi? Iya. Jadi kalau batasannya sih enggak ada, tapi rata-rata kebanyakan titer antibodi tadi akan berkurang sekitar 3 sampai 5 bulan lah. Jadi Berkurang, kemudian tapi oke. pengalaman saya terbanyak itu setelah sembuh dari rumah sakit, mereka mendonorkan plasma konvalesen paling banyak itu 5 kali setiap 2 minggu. Ada yang 1 Oke. kali sudah selesai. Jadi tergantung pembentukan antibodi di dalam tubuhnya masing-masing pada waktu menderita COVID-19 itu. Ada yang mungkin tidak terlalu parah, cuma sebentar hanya isolasi 3 hari, 4 hari sudah selesai di rumah sakit, justru itu malah sedikit antibodinya, pembentukan antibodinya. Bahkan mungkin kalau sedikit itu tidak bisa mendonorkan plasma konvalesen, dalam arti antibodinya hanya sedikit. Begitu. Baik, ya terima kasih. Dr. Martono, Dalam tubuhnya. berkait ini, kalau kita tanyakan batasan usia, Dok, jadi bagi mereka yang baru pulih dan usianya tergolong lansia, adakah batasan usia yang boleh mendonorkan plasma konvalesen? Halo? Ada. Ya. Sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015, 60 tahun batas maksimal pertama kali untuk melakukan donor. Baik, itu ya, 60 tahun. Di sini banyak Bapak Ibu Iya. yang Kalau usianya biasa donor usia 80, enggak. Ya. ya. Ini soalnya banyak kakek nenek, opa oma di sini yang usianya sampai 80 tahun ya. Ya, puji syukur semua yang mengikuti ini dalam kondisi sehat ya ikut mendengarkan ini. Baik, saya lanjut pada pertanyaan sekarang ini berikut untuk Dr. Lukman. Nah, Dr. Lukman, pertanyaan dari Ibu Cita, ayah saya usianya 77 tahun, dulu sempat konsultasi Dr. Lukman, waktu yang sesi lalu ini Dr. Lukman kita bicara tentang BPH ya. Nah, ayah ini menanyakan obat apa yang bisa diberikan untuk memperlancar kencingnya selain dengan Harnal Ochas dan Avodart. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi frekuensi kencing di malam hari yang biasanya sampai 7-8 kali. Nah, ini kayaknya pertanyaannya berseri nih, Dokter. Sebentar. Sekalian saya bacakan apa yang harus dilakukan dan obat apa yang diminum bila menderita anyang-anyangan untuk penderita BPH. Silakan, Dokter Lukman. Pembesaran prostat jinak, ya, BPH. Pembesaran prostat itu bukan hanya jinak, tapi juga bisa ganas. Tetapi kali ini saya menerangkan BPH yang jinak. Seiring dengan peningkatan usia di atas 40 tahun, pria itu secara alamiah akan mengalami pembesaran prostat. Dan itu tidak bisa dicegah. Ya, saya ulangi kembali, analoginya adalah pada wanita yang mengalami menopause. Apakah ada wanita yang tidak mengalami menopause? Tidak ada, kan? Sama. Ya. Suatu saat saya pun akan mengalami pembesaran prostat. Mungkin sekarang sudah mulai terjadi, tapi belum ada keluhan. Ya. Usia saya 47 tahun. Nah, terapinya sederhana sekali. Kalau belum ada keluhan, ya tidak usah diberikan apa-apa. Tetapi kalau keluhannya ringan atau sedang, diberikan obat. Salah satunya adalah yang disebut dalam chat Harnal Ochas dan Avodart. Ya. Baik salah satu ataupun keduanya sebagai kombinasi. Apa yang terjadi pada prostat? Prostat tetap membesar. Walaupun diberikan Harnal Ochas dan Avodart, prostat tetap membesar. Yang perlu saya garis bawahi adalah tidak ada obat satupun yang cara kerjanya mengecilkan prostat. Tidak ada. Harnal Ochas dan Avodart itu hanya melebarkan saluran kencing, bukan memperkecil prostat. Akhirnya, pria-pria yang mendapatkan terapi Harnal Ochas dan Avodart suatu saat tetap akan mengeluh kencingnya tidak lancar, sering kencing, atau bahkan tidak bisa kencing sama sekali. Pada saat itulah obat sudah tidak membantu. Pada saat itulah perlu tindakan operasi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, obat-obatan pada penderita BPH itu hanya menunda operasi. Ya, hanya menunda operasi. Nah, kalau saya lihat, mohon maaf, ini keluhannya saat ini sudah diberikan Harnal Ochas dan Avodart, ini sama-sama kuat. Ini dua obat ini kombinasi ya, cara kerjanya aja yang berbeda.
tetapi malam hari 7-8 kali. Kalau saya boleh menduga, ini obat sudah tidak membantu. Ini salah satu bukti atau keluhan yang membuktikan bahwa sudah perlu operasi. Kecuali ada kelainan lainnya ya, yang menyebabkan sering kencing. Kalau betul hanya pembesaran prostat jinak atau BPH, dan sudah diberikan Harald Okas dan Avodat, sekarang kencing malamnya 7-8 kali, inilah bukti konkret bahwa obat sudah tidak membantu. Kalau saran saya, monggo ke ahli urologi, siapapun, untuk dipastikan apakah memang hanya BPH saja atau ada penyakit-penyakit lainnya. Kalau hanya BPH saja, solusinya cuma satu, operasi, dikerok. Ya. Itu tentang pertanyaan pertama. Yang kedua, ya termasuk anyang-anyangan, sering kencing, bangun malam lebih dari 1 kali, ya, kencing tiap setengah jam, lalu menetes di akhir kencing, mengejan, itu semua keluhan pembesaran prostat jinak atau BPH. Ya, kalau keluhan-keluhan itu masih ada, padahal sudah minum obat, ya berarti obat sudah tidak bisa membantu. Pertanyaan berikutnya, apakah ISK pada pria bisa menyebabkan sulit mendapat keturunan? Ini bagus sekali nih. Saya jawab bisa, Pak. Oh, sorry, Ibu Angelina. Jadi mekanismenya begini, katakanlah tadi kalau masih ingat saluran kencing dalam anatomi itu uretra, ya, saluran kencing yang paling bawah. Katakanlah ada uretritis atau infeksi uretra. Ya. Lalu bila tidak terterapi dengan baik, nah di uretra bagian agak dalam itu ada tempat keluarnya sperma. Nah, tempat keluarnya sperma ini berhubungan dengan testis buah zakar. Ya. Kalau infeksi di saluran kencing bawah atau uretritis tidak diterapi dengan baik, maka kuman itu bukan hanya naik ke kandung kemih sampai ke ginjal, tetapi melalui saluran yang disebut dengan vas deferens akan mengenai testis, sehingga terjadi infeksi testis yang disebut dengan orkitis. Orkitis bisa menyebabkan kemandulan. Jadi ini pertanyaan bagus sekali, Bu Angelina. Infeksi saluran kencing pada pria yang tidak diatasi dengan baik, ya, suatu saat bisa saja menimbulkan ortas sperma, sehingga lalu sudah saya rasa lainnya donor darah. Oh, ini. Ada satu lagi, Dr. Lukman, yang di bawah dari Ibu Cita itu. Oke, kebutuhan minum air liter tidak hanya, betul sekali Bu, betul sekali. Jadi ya yang penting cairan masuk. Ya. Totalnya dewasa muda berat badan 60-70 ya 2,5 sampai 3 liter. Nah, cairan apapun, ya, asal jangan pestisida gitu ya, racun gitu ya. Kopi boleh, jus boleh ya, teh boleh ya. Tapi kan tidak mungkin kan minum teh dan kopi dua. Oh ada, saya punya pasien 2 minggu lalu. Minum saya banyak dok, 2,5 sampai 3 liter, tapi selalu teh. Apa yang terjadi? Kencingnya banyaknya tidak karu-karuan. Ya jangan lupa bahwa pada teh itu mirip dengan kopi ya, ada zat yang menyebabkan sering kencing atau diuresis. Ya. Jadi minum teh tapi sering kencing, keluhannya kencingnya banyak. Saya sampai batin, kok ada ya orang bisa minum teh tok 2,5 sampai 3 liter sehari. Apa ya enak gitu ya. Padahal minuman yang lain kan banyak yang diceritakan Ibu ini tadi. Kalau minum sirup yang lainnya, teh tok kok kayaknya hidupnya enggak bahagia gitu. Jadi benar sekali ya, cairan boleh apapun silakan asal bukan racun, yang penting 2,5 sampai 3 liter dengan catatan fungsi ginjal sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lukman. Mungkin cairan itu bukan hanya dari air yang diminum ya. Buah juga yang mengandung air itu juga termasuk kita mendapatkan cairan ya dari situ ya. Baik. Nah, kita melihat lagi kolom pertanyaan ya berikutnya. Ini kembali kepada Dr. Martono dari Ibu Herliana. Siang dokter, apakah seseorang yang pernah melakukan donor darah, maka selanjutnya harus terus melakukan donor darah? Mungkin Dr. Martono bisa menjelaskan bagaimana kalau seseorang melakukan donor darah secara rutin, efek pada kesehatannya seperti apa? Mungkin silakan Dr. Martono. Ya, jadi kalau donor darah ya enggak mesti harus donor darah, tapi biasanya
orang kalau sudah melakukan kegiatan donor darah itu karena dia merasa puas, merasa senang bisa membantu orang lain, dia melakukan kegiatan itu secara rutin. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada yang mereka berpendapat bahwa wah jangan donor darah terus nanti takut kalau gemuk. Sebetulnya enggak sih, enggak ada hubungannya antara donor darah terus dengan gemuk. Jadi gemuk itu kan hubungannya dengan makanan. Kadang orang habis donor itu biasanya wah habis diambil darahnya saya harus makan beli makanan yang contohnya makan sate, makan gulai. Nah seperti itu yang biasanya membuat gemuk sih, seperti itu. Iya. Terus untuk nilai-nilai positif daripada donor darah yaitu adanya regenerasi sel-sel tentunya. Sel-selnya akan menjadi baru lagi. Nah, seperti itu. Dapat pengecekan secara gratis. Tadi jadi manfaat donor ada. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi ada pengecekan hepatitis B, C, HIV, sifilis itu nanti akan kita beritahukan. Terus mungkin karena mungkin ada yang nggak pernah tensi, di situ kan dilakukan tensi juga, pemeriksaan HB juga akan dilakukan. Jadi mereka bisa tahu kalau memang ada kelainan-kelainan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh UTDPM. Ya, baik. Ini pertanyaannya ada lanjutannya kembali dari Bu Herliana. Apakah seseorang yang sudah pernah donor darah kalau tidak melakukan donor lagi maka darahnya bisa mengental? Ada informasi di awam seperti itu. Nah, masih berkait yang tadi, dokter. Silakan. Jadi enggak seperti itu. Iya. Jadi kalau donor darah terus sampai enggak donor darah terus darahnya jadi mengental gitu enggak. Ya. Jadi mungkin kalau mengental itu mungkin polisitemi ya, karena polisitemi karena HB-nya terlalu tinggi. Iya. Baik, itu justru ya. itu di UTDPMI orang kalau donor yang dengan HB-nya justru akan membuat normal. Iya, gitu. Baik ya, itu Ibu Herliana, semoga terjawab ya, jelas sudah dari Dr. Martono tadi. Berikutnya sekarang dari Ibu Vina. Kembali ke Dr. Martono, separah apa kondisi penderita yang sakit COVID dikatakan membutuhkan donor konvalesen? Sepertinya ini analisa ini lebih tepat kalau dijawab oleh klinisi ya, jadi teman-teman dokter di rumah sakit. Mungkin Dr. Martono bisa cerita bagaimana selama ini PMI koordinasi dengan para dokter di rumah sakit tentang kebutuhan kondisi pasien yang menderita COVID yang membutuhkan plasma konvalesen. Silakan, Dr. Martono mungkin. Ya, jadi untuk penderita COVID yang membutuhkan plasma konvalesen itu kadang ada yang banyak yang kalau terlalu lama kita menunggu antrian di PMI, kadang bisa juga membawa donor sendiri. Karena kebanyakan sekarang antriannya itu ada yang membawa donor sendiri, sehingga donor si A itu sudah untuk darahnya si A juga, gitu. Untuk pasien si A maksudnya begitu. Sehingga itu nanti akhirnya yang donor yang memerlukan donor umum tadi mungkin agak terlambat sedikit pemberiannya, itu seperti itu. Baik ya, ini meluruskan di masyarakat ya. Jadi kapan seorang pasien penderita COVID di rumah sakit membutuhkan plasma konvalesen, ini sekali lagi yang menentukan adalah dari tim. Ya, biasanya sih kalau yang ringan tidak, yang sedang itu justru biasanya diberikan. Ya, mungkin beberapa kali yang lalu kami sempat membahas tentang bagaimana gejala-gejala yang muncul pada penderita COVID-19 ya, seperti demam, ada keluhan batuk, tidak bisa membau, ya. Nah seperti itu. Nah nanti akan ada evaluasi lebih lanjut kapan baru seseorang membutuhkan itu. Ya, baik. Ini tadi Ibu Herliana sudah. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Okta sekarang. Ibu Okta menanyakan kembali kepada Dr. Lukman sekarang. Dr. Lukman, untuk memakai pembersih di daerah kewanitaan yang cocok itu seperti apa? Atau sebaiknya ini tanpa pembersih atau sabun khusus area kewanitaan? Nah ini mohon saran Dr. Lukman. Ya ini sepertinya yang lebih menguasai dan bisa menjawab ini mestinya dokter yang wanita, ya, Dokter Santi mestinya. Saya juga mau pendapat nanti. Tapi begini prinsipnya berhubungan dengan yang saya jelaskan. Saya tahu kok, istri saya pernah bilang juga, ada sabun-sabun atau cairan yang sifatnya balance. Ya, pH-nya, keasamannya itu balance, netral. Jadi kalau digunakan, tidak menimbulkan iritasi dan tidak mengubah asam basa di daerah kemaluan wanita.
Saya rasa itu jawaban yang paling benar, tapi merek spesifiknya saya tidak tahu. Mungkin Dokter Santi bisa menjawab. Cari sabun atau cairan pembersih yang balance. Baik. Itu ya Dokter Santi ya? Ya, mungkin saya melengkapi saja. Jadi untuk Bu Okta, betul tadi bahwa sesuatu yang apalagi kita oleskan untuk di daerah sekitar vagina, ya ini memang kita cari sabun pembersih yang pH balance. Dan perlu saya tambahkan bahwa penggunaannya jangan terlalu sering. Jadi ada yang sekarang banyak sekali remaja-remaja terutama, justru pada mulai remaja, usia SMP, SMA mereka mulai mengenal mendapat haid ya. Terus mereka ingin coba sabun-sabun itu. Saya selalu sarankan untuk tidak terlalu sering menggunakan sabun untuk area kewanitaan. Kenapa? Tadi Dr. Lukman sudah menjelaskan bahwa pada saluran kemih kita atau di area saluran kemih itu ada bakteri-bakteri normal. Kalau kita terlalu sering menggunakan sabun-sabun yang dalam arti di sini mengandung antibakterial kuat ya, maka flora normal kita akan mati. Nah, itu akan mengganggu keseimbangan. Jadi kita menggunakannya juga misalnya hanya cukup sekali sehari atau bahkan hanya seminggu 2 kali atau 3 kali saja, tidak terlalu sering. Saya kira itu Dr. Lukman melengkapi. Mudah-mudahan Bu Okta terjawab ya. Baik, berikutnya masih ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Angeline Sieni. Dr. Lukman, ini kembali pada Dr. Lukman, artinya untuk penggunaan pembalut wanita yang berion. Nah, sekarang tentang pembalut wanita nih Dr. Lukman. Sekarang kan beredar banyak pembalut wanita yang berion, yang sekarang juga ini nih ya, apakah ini kurang baik? Mohon pencerahannya. Silakan Dr. Lukman menanggapi. Nah ini terus terang kalau memang ada istilah pembalut wanita berion, saya mungkin harus terus terang untuk menjawab tidak tahu jawabannya. Karena begini, apakah efek dari ion itu apa? Saya tidak tahu apakah ada bukti ilmiah yang mendukung. Iya, Dr. Lukman mungkin internetnya lagi agak down ya. Sambil menunggu Dr. Lukman, mungkin saya perlu tambahkan Ibu Angelina Sieni. Ya, Jadi pada seorang ya masih ya, teruskan Dr. Lukman, silakan. ya, Up jadi and down dok. Sorry, matikan aja. Jadi saya ulangi sedikit tentang manfaat pembalut wanita berion. Saya terus terang tidak tahu jawabannya ya, harus ada tentang manfaatnya. Tetapi prinsipnya tidak boleh lembab. Artinya apa? Kalau sudah basah, separuh basah, ya diganti. Itu prinsipnya. Misalnya sedang mengalami haid, lalu teles kebes, belum sempat diganti misalnya, atau tidak bawa pengganti. Nah, yang gini-gini nih, yang membuat semakin lembab dan risiko infeksi semakin tinggi. Apakah pembalut wanita berion bisa mengeringkan seterusnya? Nah, itu saya tidak tahu, Dokter Santi. Masa bisa itu ya? Jangan, pesan saya cuma satu saja. Yang penting tahu kapan harus diganti, ya, supaya tidak terlalu lembab daerah sekitar kemaluan wanita. Ya, nggak usah pakai teknologi aneh-aneh ion atau nggak ion, karena kita perlu cari bukti ilmiahnya. Berion pun kalau basah, saya rasa juga berisiko untuk infeksi saluran kencing. Nah, kita harus pinter-pinter dan jangan termakan oleh banyak marketing ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lukman. Mungkin saya sedikit menambahkan, pada wanita yang penting pada saat haid, kita selalu menjaga hygiene di daerah kewanitaan. Tadi Dr. Lukman sudah menyatakan bahwa menggunakan pembalut harus sering diganti. Itu benar. Jadi kita ajari anak-anak kita yang sejak usia remaja, mereka memulai haid, mungkin di tas memang harus menyimpan stok untuk pengganti pembalut ya. Jadi artinya mungkin kita cek setiap 3-4 jam sekali, begitu sudah pada saat sekalian kencing, sekalian diganti pembalut. Karena kalau pembalut dibiarkan untuk waktu lebih dari 6 jam, maka itu adalah daerah yang lembab dan memungkinkan munculnya bakteri. Nah, itu nanti malah bisa terjadi nanti justru ke infeksi saluran kencing pada wanita. Tadi seperti penjelasan Dr. Lukman bahwa area itu dekat banget ya dari vagina, kemudian ke arah di depan itu ada saluran kencing wanita. Jadi segera ganti pembalut rutin setiap 3-4 jam. Kemudian juga
jangan lupa ganti celana dalam juga. Jadi jangan sampai celana dalam dengan kondisi basah, lembab, kotor, terus dipakai seharian sampai ibu-ibu mungkin mohon perhatikan putra-putri kita yang remaja sampai darah itu mengering ya. Nah, jadi itu stok untuk celana dalam dan pembalut sebaiknya kita selalu bawa dan sering ganti supaya hygiene daerah kewanitaan baik. Baik, kesimpulan atau take home message bagi seluruh peserta. Saya mulai dulu dari Dr. Martono. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Santi. Jadi kesimpulan selama ini bahwa untuk masyarakat Kota Surabaya atau pasien yang membutuhkan plasma konvalesen, jangan terlalu panik bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan tolong untuk yang meminta plasma konvalesen supaya membantu juga untuk mencarikan donornya. Jadi memang plasma konvalesen ini adalah terapi baru di mana terjadi pandemi COVID-19 ini. Dan saya mungkin untuk UTDPMI juga sudah kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, diantaranya rumah sakit di seluruh Surabaya untuk melakukan kegiatan donor plasma konvalesen ini. Ya, itu aja sih. Baik, terima kasih Dr. Martono. Ya, sekarang dari Dr. Lukman, silakan Dr. Lukman menyampaikan take home message-nya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, sesuai dengan slide saya yang terakhir, marilah kita coba biasakan hidup sehat untuk mencegah infeksi saluran kencing. Sudah ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi, mulai dari minum air yang cukup sampai dengan cara cebok ya, yang baik. Lalu yang kedua, penting sekali juga menjaga kebersihan organ kewanitaan karena memang itu yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kencing. Organ kewanitaan itu bukan hanya fungsi untuk reproduksi, tetapi juga ada aspek estetika di situ. Mungkin sekedar tips dari saya, ya, yang saya yakin ibu-ibu sudah banyak yang tahu, juga Dr. Santi, sebetulnya sederhana sekali ya. Jadi memang vagina dan sekitarnya itu secara alamiah memang bersifat lebih asam daripada basah. Kalau toh ada, mohon maaf, bau agak keasaman, itu wajar. Ya. Nah, yang tahu ibu-ibu sendiri, kalau ada perubahan bau, nah segeralah untuk mencari tahu apakah itu normal atau tidak dengan berobat ke dokter kandungan. Ya. Karena perubahan bau atau perubahan perubahan bau ke dokter kandungan, kalau perubahan warna dari kencing ke dokter urologi, itu biasanya adalah tanda awal dari adanya masalah, biasanya infeksi. Terima kasih Dr. Santi dan semua peserta dan juga Dr. Martono. Ya, sama-sama Dokter. Baik, terima kasih Dr. Lukman sekali lagi atas presentasinya juga Dr. Martono. Hari ini bermanfaat sekali buat kita sekalian, para bapak, ibu, kakek, nenek, opa, oma di rumah, kita mendapat penjelasan yang sangat berguna tentunya untuk kita menjaga kesehatan kita dan segenap keluarga.